Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sastri Haba. Saya mau berterima kasih buat kakak pemuda yang sudah mempercaya saya untuk membawa renungan manis. Untuk itu, saya akan doa pembuka. Karena itu, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan atas tuntunan dan penyertaan Tuhan hingga pada saat ini Tuhan masih menjaga kami. Tuhan, kami akan memulai renungan manis, biarlah Tuhan Yesus menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas 19 ayat 1 hingga 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sakeus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tema renungan manis ini yang kakak pemuda yang sudah berikan kepada saya, yaitu mengubah kebiasaan belajar dari Sakeus. Shalom. Berdasarkan firman yang katong baca, pasti teman-teman tidak asing atau familiar dengan nama Sakeus. Pasti dinyatakan teman ada 3 orang pendek, pungut cukai, dan pohon ara, dan sangat identik bagi katong. Pada zaman dahulu, mereka memandang sebagai kepala pungut cukai, pungut harta rakyat, dan orang pendek. Nah, teman-teman, pada saat itu mereka melihat pungut cukai dibenci oleh sesama Yahudi yang melihat mereka sebagai pengkhianat yang bekerja untuk bangsa penjajah, yaitu orang Romawi. Pada zaman Sakeus, kota Yeriko menjadi pusat produksi ekspor untuk Blast of Mocha atau juga Balf of Gilead, sehingga kedudukan Sakeus sebagai kepala pungut cukai di kota itu tentunya sangat menguntungkan dan menghasilkan kekayaan besar. Bayangkan saja teman-teman, banyak sekali kekayaan Sakeus belum bagi harta yang sudah ia peras dari rakyat, yang sebenarnya uang pajak harganya sudah ditentukan
namun ia minta lebih. Teman-teman yang terkasih di dalam firman Tuhan, bukan menjelaskan perbuatan Sakeus, tetapi menjelaskan usaha Sakeus untuk melihat Tuhan Yesus, mulai dari Tuhan masuk ke Yeriko, tentunya kabar tentang Tuhan Yesus, namun tersebar di kota tersebut. Ada yang pergi melihat dengan segala tujuan masing-masing. Di sini Sakeus dia pun juga ingin pergi melihat, dia kepo. Dia tahu Tuhan itu pernah menyembuhkan orang sakit dan mengadakan mujizat-mujizat dan sebagainya. Tetapi ia pergi dengan tujuan untuk melihat dan mengenal Tuhan seperti apa. Dia ingin mengenal Tuhan secara pribadi itu seperti apa. Katong bisa lihat dari firman-firman yang telah katong baca, ia berusaha untuk pergi melihat Tuhan. Tetapi dia tidak bisa melihat karena postur tubuhnya sangat pendek. Karena pada dasarnya orang-orang Barat memiliki postur badan yang sangat tinggi, sehingga ia sendiri terlahir pendek pun. Tidak bisa melihat, namun sampai di situ dia belum menyerah. Teman-teman, dia masih berusaha mencari akal supaya ketika Tuhan Yesus sampai dia melihat Tuhan sehingga dia naik pohon ara. Kalau teman-teman ketika berada di posisi Sakeus harus berbuat apa? Entah itu menyerah, pulang, atau tetap melihat. Tetapi Sakeus memanjat pohon untuk melihat Yesus meskipun harus melihat dari atas. Ketika Tuhan sampai, ada begitu banyak orang yang melihat Tuhan. Ketika itu juga Tuhan melihat Sakeus. Teman-teman yang terkasih, ketika teman-teman berada di kerumunan orang banyak, pasti fokus teman-teman berada di situ. Tetapi Tuhan tahu kalau Sakeus di atas pohon itu. Lalu Tuhan berkata, "Sakeus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tuhan memberikan kata harus. Kata harus yang Tuhan Yesus lontarkan ini tidak ada kata penolakan, dan tentu saja Sakeus menerima dengan sukacita. Itu pun mengadakan Sakeus menerima Tuhan. Katong melihat dari awal ia berusaha melihat Tuhan dan menyelidiki Tuhan. Menyelidiki dengan cara dia sampai panjat pohon. Tuhan sendiri pun melihat hatinya. Dan Tuhan juga ingin menunjukkan sesuatu kepada katong bahwa kenapa dia harus menumpang di rumahnya. Teman-teman ada di situ. Maaf. Teman-teman ada yang di situ bertanya, kenapa tidak menumpang di rumah si A, si B, si C, dan sebagainya. Kenapa Tuhan memiliki Sakeus? Tuhan ingin menunjukkan lewat tindakannya, memilih Sakeus. Usaha Sakeus mulai dari lari panjat pohon. Tuhan melihat kesungguhannya hatinya, dan lewat itu juga Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan tidak melihat katong punya latar belakang. Tuhan tidak melihat seberapa banyak dosa yang katong perbuat selama ini, entah apapun itu. Tetapi yang ingin Tuhan lihat, apakah katong mau menyerahkan diri dan menerima
dan menerima Tuhan atau tidak. Tuhan ingin mau menunjukkan kesungguhan hati Sakeus itu. Dia mencari dan menemukan Tuhan, menumpang di Sakeus rumah. Saat itu juga dia percaya dan dia menerima Tuhan dengan hati yang tulus. Tuhan menumpang di rumahnya bukan hanya itu saja, tetapi menepati di hati Sakeus. Ini membuktikan saat itu juga ia bertobat dan membagikan hartanya dan mengembalikan uang yang telah dia peras dari rakyat 4 kali lipat. Bayangkan saja sudah berapa banyak uang pribadinya yang ia keluarkan. Ia tidak peduli dengan sukarela, ia memberikannya padahal dulu Sakeus yang dikenal pungut atau memeras harta rakyat, saat itu juga berubah menjadi orang yang suka berbagi. Ini merupakan salah satu contoh bahwa kedatangan Tuhan waktu itu memberi pengaruh terhadap sikap dan tindakan Sakeus. Memberi perubahan terhadap diri Sakeus dan saat ini juga Tuhan ingin memberitahukan kepada katong semua untuk menerima Tuhan di katong punya hati. Teman-teman, apa yang perlu katong rubah dari katong punya hidup? Yang pertama, mulut. Pasti teman-teman di sini tahu senjata yang dapat melukai tetapi tidak berdarah itu apa? Lidah. Teman-teman, lidah bisa saja melontarkan kata-kata yang baik, tetapi juga bisa mengeluarkan kata-kata yang buruk. Mengapa demikian? Kualitas kata-kata yang diucapkan menggambarkan kualitas hatinya. Seperti firman yang katong baca pada ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, di situ teman-teman, kita bisa lihat bahwa mereka sedang menghina Sakeus. Mereka yang berbicara saat itu tidak jauh dari bahwa mereka sedang menghina Sakeus. Mereka yang berbicara saat itu tidak jauh dan tidak lain orang yang taat aturan-aturan. Kata-kata yang dilontarkan itu tidak menggambarkan ibadat mereka. Apakah itu akan menghasilkan buah atau tidak? Nah, lalu apa yang harus katong lakukan? Katong harus menolong saudara-saudara kita dengan menasihati dan menolong mereka yang belum bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, mengenai acu tak acu. Seperti ayat yang ketiga menjelaskan Sakeus ingin melihat Tuhan, namun terhalang orang banyak sehingga ia tidak bisa melihat. Orang-orang di situ sonde mau tolong Sakeus atau mau buka jalan kasih Sakeus. Untuk lihat Tuhan, tetapi mereka malas tahu kayak sonde ada Sakeus di situ. Nah, teman-teman, alasan kenapa mereka tidak mau menolong Sakeus, yaitu karena Sakeus merupakan seorang pengkhianat. Seperti yang sudah beta sampaikan di awal tadi, dan juga memeras uang rakyat. Teman-teman, apakah katong semua seperti yang menolong masih memandang seseorang
Jika masih ada begitu, berhentilah sudah. Kita harus menolong seseorang tulus tanpa harus melihat latar belakangnya. Jangan karena dulu dia pernah buat salah kepada beta, akhirnya beta pun tidak mau menolongnya. Orang bilang, lu tolong beta, beta tolong lu. Lu baik dengan beta, beta baik dengan lu. Itu juga, kira-kira baik sonde dengan ini pemikiran terhadap pada Lukas 6 ayat yang ke-35. Tuhan ingin kita mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada mereka, dengan demikian upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Tuhan sendiri baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Teman-teman, dari sini firman yang katong sudah dapat banyak belajar mengenai Zakheus. Meskipun pendek orangnya, tetapi tinggi pelajarannya. Teman-teman terkasih, dari ini firman kita belajar dari Zakheus yang memiliki usaha untuk melihat dan bertemu dengan Tuhan. Bagaimana dengan katong yang 24 jam kapanpun bisa bertemu dengan Tuhan lewat doa? Itu pun juga jarang kita sempatkan waktu bertemu dengannya. Berarti katong kalah loh sama Zakheus. Orang waktu itu berlomba-lomba untuk bertemu dengan Tuhan. Kita sebagai muridnya haruslah memiliki sikap dari Zakheus, meskipun dia seorang pengungut harta rakyat, tetapi dia bertobat karena Tuhan hadir di Zakheus punya rumah. Bagaimana saudara-saudara terkasih? Apakah kita mau menerima Tuhan di hati kita dan menerima sukacita daripadanya? Biarlah bersama-sama merefleksikan diri kita, dan biarlah firman Tuhan mengubah hidup kita. Amin. Sebelum kita masuk doa syafaat, kita akan doakan untuk pendidikan, pekerjaan, jodoh, keluarga, BP Pemuda, dan kondisi pandemi COVID-19 cepat berakhir. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas tuntunan dan penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Tuhan masih menjaga kami dan melindungi kami. Tuhan, terima kasih buat renungan manis ini Tuhan, yang kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Apa yang kami membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami tidak begitu lupa Tuhan, tetapi kami selalu menanam di hati kami dan selalu ingat firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan membawakan pergumulan doa Tuhan, yaitu jodoh. Tuhan, kami tahu jodoh kami ada di tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan sudah menyediakan jodoh kami. Kami juga berdoa buat BP, pengurus pemuda kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati pengurus BP ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang melancarkan pengurus BP pemuda kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa buat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tahu negara kami Tuhan, Tuhan tahu kondisi kami, tetapi Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan pulihkan negara dan Tuhan pulihkan negara kami Tuhan.
Kami minta perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menjaga kami dan selalu melindungi kami dari pandemi COVID ini, Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom.